Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Maulana dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 22121101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan KISKO saya, yaitu Superlab 7 mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Di sini Superlab 7 bertujuan untuk menyelesaikan seluruh klien bisa saling komunikasi dan mengakses DNS serta web server. Yang kedua, IDN-PC dan IDN-PC 3 dan IDN-PC 4 terkoneksi dengan IDNR1 menggunakan PPPoE. Yang ketiga, ada blokir seluruh akses ke internet server kecuali HTTPS. Yang keempat, ada klien yang berada di bawah IDN AP1 memiliki jalur cadangan untuk menunjukkan jaringan luar. Yang keempat, adalah server memiliki link yang bagus dengan Ether channel. Berikut adalah topologinya. Di materi ini kita mempelajari tentang VLAN dan trunking, PPPoE, OSPF multi area, OSPF virtual link, IEGRP, redistribution, extended ACL, HSRP, Ether channel, and wireless. Penyelesaiannya, tahapan konfigurasi akan dipecah menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan saya dalam memahami alur konfigurasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan membuat seperti ini. Dengan kita ke switch SW1 yang ini. Pertama, kita akan mengenable hostname menjadi IDNS1. Terus kita akan memasukkan VLAN 14 dan mengubah namanya menjadi client VLAN 12. Kemudian kita akan menginterface si kabel untuk ke si laptop tersebut, yaitu EVA02 dan 03. Kemudian kita menginterface si kabel EVA01 untuk nge-trunking ke IDN server 2. Bisa lihat di sini sudah terdapat VLAN 14 sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi IDN SW2. Konfigurasinya yaitu masukkan VLAN 14, terus diganti namanya menjadi client VLAN 14, kemudian masukkan VLAN 15, kemudian diganti menjadi namanya menjadi client VLAN 15, kemudian exit, kemudian interface range EVA03 EVA04 itu untuk memasukkan VLAN ke kedua komputer tersebut. Kemudian kita akan men-trunking balik EVA01 dan EVA02. EVA02 itu nanti buat ke IDNR2. Switch port mode terang, kita akan men-trunk. Kemudian kita akan memasukkan IP melalui router. Kita akan masukkan pertama, kita akan shutdown jaringannya agar si jalur ini terbuka. Pertama kita akan masukkan interface EVA00 14 itu VLAN-nya ya. Terus encapsulation.1key 14. Terus kita masukkan IP address yang ingin kita masukkan. 14.254.255.255.255.0. Yang kedua, kita akan masukkan untuk VLAN 15-nya. Interface EVA0015, encapsulation.1key 15, IP address 15.15.15.255. Terus ini IP DHCP pool ini untuk mendaftarkan si IP ke kliennya dengan
dengan nickname dari nama VLAN tersebut yang tadi kita sudah bikin. Kemudian kita cek di IDN LP1. Salah. Ping bisa ya. Selanjutnya kita akan membuat jaringan yang lain. Set tambah. Kita akan mengenable dari si router ini. Kita enable dulu buat mengganti hostname menjadi IDN-R1. Terus kita akan men-shutdown jalur EVA 01 untuk memasukkan IP address yang sudah disediakan. Kemudian kita akan menginterface jalur satu lagi EVA 10. Kita akan men-shutdown, terus kita akan masukkan IP yang sudah disediakan. Lalu kita PPPoE enable. Di sini kalau mau PPPoE enable itu harus versi 7 ke bawah. Kalau versi 7 ke atas dia sudah tidak tersedia. Kemudian kita masukkan interface virtual template, IP number, terus peer default, IP address pool, VPN pool. Nanti ini VPN pool ini buat narik nih. Harus sama makanya kalau bikin. Kalau enggak nanti dia nggak bakal bisa. Terus masukin VPN enable, terus protokol PPoE ini. Nah kalau misalnya nanti pakai yang 7 ke atas itu nanti pas di protokol ini juga udah nggak bisa, sama pas di PPoE enable ini juga nggak bisa. Terus IP local pool, VPN pool, terus masukkan ini nih VPN pool yang tadi yang dibilang harus sama. Nah terus dia masukin IP-nya, local IP-nya. Terus kita masukin bikin username dan IDN buat nyoba di PPO dialog. Terus kita coba ya di PC 3. IDN 1 2 3 connected, mantap. Terus selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian OSPF area tuh. Ini si IDN R2 dan R1. Pertama di R1. Kita akan menginterface kabel EVA 00. Terus kita buka, terus kita masukkan IP yang sudah disediakan. Lalu kita interface loopback. Terus kita masukkan IP-nya, terus kita exit. Terus kita masukkan ini router OSPF-nya buat menyambungin dari IP yang ada di sini terdaftar di sini sama di sini. Kemudian di IDN R2 kita sama membuka jaringan kabelnya EVA 01, masukkan IP address, terus interface LO 0, masukkan IP address, terus router OSPF 2. Terus kita lanjut ke IDN R3 sama seperti tadi, cuma masukin IP address doang. Terus masukin ini IP yang tadi udah diulang aja, tapi cuma paling ini areanya. Tadi yang area 2, ini area 1 karena di sini OSPF area 1 kan. Kemudian area kosong sini kita sama seperti tadi, nggak jauh beda. Masukin IP address baru, terus kita interface lagi, masukin IP baru, terus di router OSPF 4. Tapi di sini areanya area 0. Terus kita konfigurasi virtualnya dari IDN R2 ke IDN R3. Nah, terus kita coba ya. Nah, di R2. So virtual links.
virtual links OSPF. Ketiga is up. For the second file 000. Terus kita bikin yang selanjutnya ini. Pertama kita akan ini si MLS nya, IDN MLS. Kita masukkan VLAN 10, terus VLAN 20, kita ganti nama kayak tadi, terus interface 01, switchboard mode akses sama seperti tadi. Terus kita akan men-trunking si IDN MLS1 dengan MLS2 dengan interface range 01, switchboard trunk encapsulation depan. Kali ini channel group ya, harus begini. Terus di trunk load lagi. Ini sama kayak tadi. Terus di IDN R6 nya nih, sini. Itu interface EVA60 sini saya ganti ya, karena biar nggak ribet. Saya ganti jadi 00. Masukin IP address seperti biasa, ada D20 24 ini juga 20 10 254 ada konfigurasi bagian EGRP nya. Ini EGRP. Interface EVA01 di IDN N4 nih. Kita akan masukkan IP address untuk EVA01 itu 45454, yang EVA10 itu 46464. Terus kita router iGrip buat masukin. Terus di R5 kita masukin di EVA00 itu 4545455, di EVA10 itu 80 terus kita masukin lagi lah. Terus di IDN R6 itu kita masukin IP addressnya di EVA00 itu 46466, terus di EVA10 itu 80 86. Nah, baru kita ulang semuanya. Nah, diulang. Yang sudah terdaftar di si IDN R6 ya. Router SPF nih. Nah, si redistribute AGRP 10 subnets itu artinya kita melakukan redistribute entry route AGRP ke OSPF. Digunakan agar redistribute mendukung classless routing. Artinya entry route akan distribute beserta subnet masknya. Kita ke IDN 5, kita show. Kebanyakan sama. Terus kita lanjut ke yang sebelumnya. Ke sini. Sama ke IDN R5. Itu kita masukin IP 80 standby IP. Terus ke interface 01 ke standby IP juga biar masuk. Saat ini ada tulisan aktif show standby base di IDN access. Show standby brief. Show standby 80 85 80 sama. Kita akan mengganti konfigurasi di IP media 83 80 sama.
satu. Ini juga nggak bisa, nggak tahu kenapa. Lalu udah sama, ngikutin sama proses. Terakhir kita akan server si internet server terakhir. Akses list 100 per menit. Nah, masukin ini ya IDNet 3. Terus pas di search kayak gini juga nggak bisa, tetap aja. Kita coba ya IDNet 6. internet.com. Tidak muncul seperti ini, entah kenapa dari kemarin selalu seperti ini. Saya udah ngulang kayak 2 atau 3 kali ya, selalu seperti ini, padahal ini udah sama, saya udah ngikutin semuanya. Ya kira-kira seperti itu. Sepertinya sampai di sini saja presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa kesalahan yang dari diri saya sendiri, karena kesalahan saya program ini tidak berjalan dengan lancar. Dimaklumi, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.